Henshin. Yo halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Langsung aja ya, di episode bahas-bahas ini Anda mau bahas langsung Kamen Rider Zi-O episode 28. Jadi ini di awal cerita ini emang sudah diperlihatkan ini si Sogo ini punya potensi sejak kecil, potensi untuk menjadi raja. Karena ini dari action-actionnya si Sogo ini terlihat ya, beberapa kali dia kayak ada potensi atau kemampuan gitu. Pertama dia itu menyelamatkan si Kakogawa Hiryu, dan kedua ini adalah menghentikan waktu seperti Time Jacker. Ini sebenarnya masih Rabun sih yang ngantin waktu ini, si Swords atau si Sogo, tapi kelihatannya sih ke si Sogo. Dan yang ketiga adalah keluar katakana dari jidatnya, aneh itu, Jung Yamera Jing. Langsung keluar kayak mau berubah jadi Zi-O gitu kan, yang kayak ada tulisan ridernya gitu. Jadi aneh lah ini keluar katakana dari jidat. Dan yang terakhir itu membuat si Daimazin ini menjadi abu. Jadi si Daimazinnya mau nyerang Sogo, terus tiba-tiba jadi patung, jadi abu dan jadi serbuk. Tinggal diseduh aja sama kopi ya. Jadi ini seperti kekuatan psikis lah ya istilahnya. Dan ternyata yang menyuruh Sogo menjadi raja itu sejak kecil seperti di mimpi itu ya ternyata emang bener Swords, sesuai dugaan kita semua ya. Jadi nanya, nama wewa Tokiwa Sogo. Jadi kamu bakalan jadi raja bla 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 bla. Pokoknya itu Swords yang nyuruh. Dan ini tujuan si Swords ini sebenarnya apa? Yang pasti rencananya ini nggak baik lah istilahnya ya. Jadi ini menjadikan si Sogo dan membuat si Sogo punya ambisi jadi raja sejak kecil ini ada apa ya, ada tujuan tersendiri lah dari si Swords ini ya. Dan juga setelah itu si Swords memberikan kekuatan gitu ya ke si Sogo ya, setelah dia menyuruh si Sogo ini jadi raja. Dan gak dijelaskan sampai akhir episode ini kekuatan apa gitu yang dikasih sama si Swords ya. Dan sampai sekarang juga si Sogo kayak gimana ya, kayak nggak ada kekuatan spesialnya gitu ya. Kayak si Emu kan dia punya kekuatan sebagai Tensai Gamer, punya Buckstar dan segala macam. Tapi pasti seiring berjalannya episode ke depan pasti diceritakan itu kekuatan yang diberikan sama si Swords itu apa. Dan setelah debut mengejutkan di episode kemarin, yaitu Wash Hitam yang berhasil berubah menjadi Kamen Rider Wash, dia tetap kalah sama Geis Revive ya. Jadi ini cuman sebagai fans biar wow, biar keren gitu. Ternyata Wash Hitam juga bisa Henshin, tapi kenyataannya hasilnya si Wash Hitam ini tetap kalah melawan Geis Revive. Karena Geis Revive ini udah kalau di serial Zi-O sampai sekarang dia levelnya itu udah paling atas lah istilahnya ya. Dan ini tubuh si Geis ini setelah berkali-kali berubah jadi Geis Revive ini kayaknya sudah mencapai batas gitu ya. Ini kemarin keluar darahnya dari hidung, terus dari telinga, sekarang dari mata ya, udah keluar saus tomat di sini ya. Tinggal cocol kentang lu makan dah. Dan ini atas terasa terima kasih kepada si Kakogawa Hiryu yang udah ngebantu dia mencuri kekuatan si Wash Putih. Dia ngasih semua Another Right Watch-nya ke si Kakogawa Hiryu. Jadi si Kakogawa Hiryu ini masih punya ambisi untuk menggantikan si Sogo lah istilahnya ya. Dan setelah kejadian itu si Wash Putih malah ngebully si Bukan ngebully sih, kayak ngelabrak lah istilahnya. Berani-beraninya lu shonen si bocah ya. Jadi dia masih dendam lah, kekuatannya kan dicuri sama si sama si Kakogawa Hiryu dan segala macam ya. Jadi ini si ini heran sebenarnya. Kan semestinya hari Raja Iblis itu yang mestinya itu jadi hari penentuan raja, tapi malahan jadi hari penentuan siapa yang menang nih antara si Zi-O dan Geis, atau siapa yang kalah nih, si Zi-O atau si Geis. Dari kata-kata ini juga ini secara tidak langsung ini menjelaskan kalau masa depan ini sudah berjalan ke arah yang berbeda kan ya. Semestinya itu sudah terbaca, masa depan itu ada dua sebenarnya sih ya, antara Zi-O menjadi raja atau Geis menjadi penyelamat. Tapi ini seperti sudah melenceng lah, atau sudah berjalan ke arah yang berbeda ya. Dan yang dimaksud kami oleh si Wash Putih itu di episode kemarin itu adalah itu dia dan para sekutunya. Dan dicurigai si Wash Putih ini bersekongkol sama si Swords kan ya. Nah mungkin yang maksudnya bagian dari kami itu juga adalah Swords juga gitu ya. Di sini Wash Putih memberikan gambaran. Jadi kalau di hari Raja Iblis itu, jadi si Geis Revive itu bakalan ngalahin Zi-O. Zi-O itu bakalan dikalahin sama Geis Revive, dan si Another Zi-O itu bakalan ngalahin kedua-duanya ya. Aduh, ini bener-bener apa ya, bener-bener misterius banget ya. Terus juga Wash Putih juga menyebutkan apapun yang si lakukan ini nggak akan berdampak sama rencana kami. Nah ini kaminya disebutkan lagi nih sama si Wash Putih ya. Jadi pokoknya udah kelihatan lah ini sepertinya si Wash Putih sama si Swords ini bekerja sama ya, atau bersekongkol. Next.
Jadi setelah kekacauan yang disebabkan oleh Daimazin yang pas Shisogo kecil di 2009 ini, si Tsukuyomi ini diselamatkan oleh si Tsukasa Kadoya ya. Jadi ini total udah 2 kali. Pertama yang ledakan di bus, kedua ini yang mau diserang Daimazin, diselamatkan lagi si Tsukuyomi-nya sama si Tsukasa. Dijelaskan juga di scene ini kalau ini adalah masa depan ya. Jadi bukan 2009. Jadi kejadian di bus itu adalah 2009. Dan yang dunia hancur di dunia yang hancur diserang oleh Daimazin itu adalah di masa depan ya. Jadi bukan pindah tempat tapi tetap 2009 kan. Coba mana kemarin yang ngotot cuman pindah tempat doang, mana. Jadi ini dipindah sama Schwartz ke masa depan ya, di mana dunia hancur ya. Bukan pindah tempat. Oke? Jadi beda waktu lah ya. Dan juga setelah Schwartz mengetahui Shisogo ini bakalan jadi raja, nah Shisogo sama si Kagugawa Hiryu ini dibalikin sama si Schwartz ke tempat kejadian kecelakaan itu. Jadi asumsi orang-orang ya mereka habis kecelakaan bus, jadi mereka orang-orang itu berasumsi ya Shisogo gak ngalamin dunia hancur, ada Daimazin segala macam, jadi kecelakaan bus aja udah ya. Dan sebenarnya apa sih si tujuan Tsukasa ini nih? Ini banyak yang nanya-nanya lah, ini tujuan si Tsukasa ini apa sih? Jadi tadinya Tsukasa ini ingin menghancurkan dunia ya. Ini dunianya yang lagi diserang sama si Daimazin ya, bukan 2009 ya. Jadi ini dunia yang diserang sama Daimazin, yang kota-kota hancur ini juga ingin dihancurkan sama si Tsukasa Kadoya ya. Tapi ada tapinya kan. Jadi tapi karena si Tokiwa Sogo ini dikonfirmasi jadi raja di masa depan, Tsukasa ini jadi nggak jadi menghancurkan dunia tersebut. Nah, sama juga dengan kebalikannya. Kalau Sogo nggak jadi raja di masa depan, Tsukasa jadi punya pertimbangan buat ngancurin sekarang si dunia ini, gitu kan. Jadi saya punya pemikiran seperti ini kan ya. Dengan kata lain, apakah Tsukasa percaya gitu ya, Sogo bakalan jadi raja yang baik di masa depan dan dapat menciptakan keseimbangan. Jadi karena pemikiran itu kan dia jadi nggak jadi ngancurin gitu kan. Udah julukannya Decado ya, The World Destroyer gitu ya. Jadi karena pertimbangan itu, jadi si Tsukasa mempertimbangkan kembali lah buat tidak menghancurkan dunia gitu. Jadi ini bukan 2009 ya. Kalau 2009 dihancurin ya itu kan tahun lahirnya Decade gitu ya. Jadi ini beda waktu ya. Dan juga berlanjut ketika Sogo sedang pergi ke tempat Geis. Kan si Geis sama Sogo ini janjian buat berantem ya. Nah tapi di tengah jalan nih si Kakugawa Hiryu ini menghentikan si Sogo. Eits, mau kemana? Jangan kemana-mana. Si Sogo ini dihentikan sama si Another Gyo dan si Another Rider lain disummon buat ngerempuk si Gyo ya. Ini kasihan si Sogonya sendiri ya. Harus panggil Takia Edi ya. Kasihan ya, berapa Another Rider lawan satu doang ya. Dan singkat cerita ini Sogo berhasil melewatinya, luar biasa ya. Hancur semua, kalah semua itu ya. Tapi sampai babak belur si Sogonya juga. Begitu juga si Geis juga sekarat karena efek perubahan si Geis revive yang berkali-kali gitu. Jadi ini dua-duanya udah sekarat lah, udah sebelum berantem ya. Jadi ini sebelum pertarungan penentuan terjadi percakapan yang cukup dalam antara Gyo dan Geis ya. Tapi di tengah-tengah itu si Another Gyo datang untuk menghadang ya, untuk menghancurkan si Sogo ya. Tapi ketika si Another Gyo hendak menyerang si Sogo, Geis mencegahnya kan. Jangan katanya. Jadi ini ternyata keyakinan si Geis ini berubah lagi kan. Jadi dia tidak percaya si Gyo bakalan jadi Oma Gyo atau Raja Iblis ya. Berubah lagi, Pak. Ini pada labil karakter Gyo ya. Dan malah ini si Geis ini nyebut si Sogo itu adalah temannya. Wah, nakamada. Jadi ini seperti gay moment, maksud saya bromance moment lah ya. Si Geis ini menyebut Sogo itu adalah temannya. Jadi ini mereka, si Gyo dan Geis ini bekerja sama kembali untuk melawan si Another Rider dan Another Gyo ya. Gila ini fight-nya ini di scene ini udah keren banget lah. Udah semua armor rider dipakai dan berakhir dengan Gyo 2 dan Geis revive lagi ya. Ya pokoknya singkat cerita kalah lah itu si Another Gyo ya. Kakugawa Hiryu-nya tobat, Sogonya minta maaf, dan Geisnya udah mau pingsan, udah mau tepar. Jadi ini udah total perubahan Geis revive yang kelima dalam waktu yang sangat dekat ya. Mestinya sih udah koma, udah masuk rumah sakit, itu logikanya ya. Tapi ternyata kan si Geis ini udah mengakui si Sogo itu adalah temannya. Tapi katanya janji adalah janji ya, harus berantem mereka berdua untuk menentukan gitulah ya.
Tapi ini Sogo dan Geis hendak mau bertarung, tapi Sogo minta Geis balik ke rumahnya dia, ke rumahnya si paman itu sebagai syarat ya. Soalnya si Sogo ini udah ngaku ya dia kesepian. Iya, gue kesepian, gue nggak ada temen lagi nih. Dasar no sosialita. Tapi hendak mau bertarung ini si Tsukuyomi ini ternyata datang untuk mau melerai ya. Kayaknya ini dibalikin sama si Tsukasa ke masa sekarang ya, dari masa lalu ini. Gila, ini Tsukasa diem-diem baik tapi si Tsukuyomi diselamatin, dibalikin ya. Kan kalau kemarin asumsi Geis ini si Tsukuyomi-nya udah mati ya, ternyata belum ini. Jadi lumayan kaget juga si Geis ya. Jadi si Tsukuyomi ini melerai gitu. Udah, Yamete kudasai, jangan berantem katanya. Kenapa si Tsukuyomi ini melerai? Karena dia udah tahu kebenarannya di 2009 kemarin ya. Ternyata si Sogo itu tidak seburuk apa yang dia pikirkan lah ya. Jadi si Tsukuyomi bilang ini udah nggak ada alasan lagi bagi Gio dan Geis ini untuk bertarung satu sama lain lah ya. Ya gitulah. Sesampainya di rumah ini si Geis dan Tsukuyomi balik lagi nginep di rumah si paman. Tapi ternyata si Wos Hitam juga udah duluan mau nginep di situ juga. Waduh, jadi makin seru aja nih ya. Rumahnya si Sogo ya, udah ada Sogo, udah ada si paman, si Geis, Tsukuyomi dan juga si Wos Hitam ya. Makin kompak aja lah mereka ya, makin kesini. Padahal kemarin kan si Geis baru berantem ini si Geis sama si Wos Hitam ya. Tapi si Geis udah nganggep si Wos Hitam ini udah bukan masalah lagi lah, walau tetap bantuin Sogo jadi Raja Iblis. Karena si Geis kan juga percaya Sogo nggak akan jadi Oma Gio gitu ya. Dan berakhirlah bahagia, semuanya tertawa, bahagia segala macam ya. Dan di akhir episode ini ada beberapa kejutan. Sepertinya sudah dikonfirmasi kalau Schwartz dan Wos Putih ini bekerja sama satu sama lain ya, untuk menciptakan masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka ya. Tapi masa depannya seperti apa ini? Ya ini sebenarnya nggak terlalu mengejutkan juga sih, karena Anda juga udah tahu sih Wos Putih gerak-geriknya ini sudah sangat mencurigakan sekali. Dan ternyata sekongkolan ya masih Schwartz. Mungkin aja masih ada sekongkolan lain nih antara si Schwartz sama si Wos Putih. Dan juga hal yang mengejutkan kedua adalah Daiki Kaito nih, aka Kamen Rider DN, yang juga bakalan muncul di episode minggu depan kan ya. Di akhir episode ini dia muncul sudah bawa Neo DN Driver, warnanya sudah biru ya. Mantap sekali. Dan juga dia ngomong kayak gini, harta karun di dunia ini tidak akan kubiarkan kau ambil sendiri. Tsukasa, asik. Emang Tsukasa ngincar harta apa ya? Jadi gitulah, pokoknya si Dian udah tahu lah gerak-geriknya ya. Seperti yang saya jelaskan di Tokusatsu episode kemarin, kalau pasti ada suatu harta atau suatu item yang diincar-incar ya sama si Dian ini ya. Entah itu right watch, entah itu apa, pokoknya ada yang diincar dan dimaling pastinya ya. Seperti itu. Oke, nggak sabar ya pastinya buat episode minggu depan, karena episode minggu depan, tepatnya episode 29 dan 30 ini bakalan seru banget ya. Karena bakalan ada Kamen Rider Blade juga muncul selain DN. Pokoknya ditunggu aja bahas-bahasnya spesial dari Agan Reza lah. Segitu aja kan bahas-bahasnya buat episode 28 ya. Thank you buat kalian yang udah nyimak, dan juga kalau kalian ada prediksi, ada asumsi, ada pendapat, ada komentar, silahkan kalian komentar down below di kolom komentar ya. Silahkan kalau ada yang masih nggak jelas silahkan diskusi ya, kita diskusi yang sehat ya, karena ini episode-episodenya ya seperti biasalah pasti masih menyisakan banyak misteri ya. Dan kalau kalian ada pendapat silahkan banget ya. Kalau ada diskusi yang cerdas-cerdas, siap-siap kita diskusi. Oke kan, segitu aja teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagiin ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider, dan akhir kata bye-bye.